Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 11, tunjukkan ini untuk kalian. Scarlett duduk rapat-rapat di sofa. Mendengar perkataan Sam, kelopak matanya sedikit bergetar. Lanjutkan, Presiden Sam. Nona Laval, walaupun kini keluar dari masa kritis, dia masih koma. Dan tidak bisa dipastikan kapan dia akan bangun. Selain itu, ucap Sam setelah diam sejenak. Bahkan seandainya dia bangun, kerusakan wajahnya tidak akan dapat diperbaiki dengan teknologi medis saat ini. Patah tulang di kaki kirinya juga akan membutuhkan waktu lama untuk pulih kembali, dan patah tulang yang menghancurkan kaki kanannya akan sulit untuk dipulihkan. Dan, tanda keperawanan Nona Laval sudah menghilang. Saat mengatakan ini, Sam menatap Ivan dengan tajam. Dalam perjalanannya ke sini, dia sudah bertanya pada Bab mengapa Ivan juga ikut dibawa. Bab menjelaskan bahwa Ellen bertemu Ivan di hotel sebelum kecelakaan mobil terjadi. Apa itu tanda keperawanan? Itu menunjukkan apakah seorang wanita masih perawan atau tidak. Biasanya, keluarga yang besar akan memberikan tanda keperawanan kepada para anggota keluarga wanita sejak lahir, dan begitu mereka memiliki hubungan dengan seorang pria, tanda keperawanan itu akan hilang. Tentu saja, metode ini belum disebarkan ke publik. Fakta bahwa tanda keperawanan Ellen kini menghilang, dan malam sebelum kecelakaan dia bersama dengan Ivan dalam satu ruangan, semua orang pasti bisa menebak apa yang telah terjadi. Sungguh disayangkan, bisik Sam dalam benaknya. Dia tahu banyak playboy muda yang mengejar Ellen, tapi malah Ivan, yang hanyalah anak desa, yang mendapatkannya. Setelah Sam menyelesaikan kata-katanya, ruang tamu berubah senyap, dan tidak ada yang berani berbicara. Walaupun Scarlett marah, tapi dia tetap bungkam. Karena hal itulah, tidak ada yang berani buka mulut juga. Untuk sesaat, suasananya dingin dan menegangkan. Setelah terdiam selama hampir 10 detik, Scarlett mencibir Ivan. "Kamu berhubungan seks dengan cucuku?" "Ya," kata Ivan. "Tapi itu momen khusus. Itu Ellen yang..." "Tutup mulutmu," teriak seorang wanita seusia Ellen. "Jangan bicara selain apa yang nenek tanyakan." Wanita itu adalah Elena Laval yang merupakan sepupu Ellen, sedikit mirip Ellen tapi tidak secantik itu. Tentu saja, walau demikian, di balik make-up-nya, dia juga cukup cantik. Kini, dia memelototi Ivan. Lalu Scarlett bertanya kembali. "Kamu yang membius Ellen dan mengirimkan 2 preman untuk mengikutinya, kan?" Melalui kamera pengawas yang mereka temukan, jelas-jelas kondisi Ellen sedang buruk pada saat itu, dan beberapa ahli mengatakan bahwa dia sudah dibius. "Aku tidak membiusnya, dan kedua pria itu bukan suruhanku." Ivan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia belum pernah menemui situasi seperti itu, dia sama sekali tidak takut. Ia terlihat tenang dan acuh. "Sebenarnya, saat itu kedua pria itu yang membius Ellen. Ellen ingin aku membantunya, dan tentu saja ku bantu dia dengan cara medis." "Omong kosong," seru Sam. "Kamu kan murid baru lulus yang masih magang, punya kemampuan untuk melakukan itu, dan walaupun dengan cara medis, terus bagaimana dengan tanda keperawanannya? Kenapa itu hilang, Ivan? Kamu berani mengakuinya?" "Aku belum selesai." Ivan melirik Sam dan melanjutkan. "Memang benar obatnya bekerja, tapi ini mungkin terdengar konyol. Dia yang menggodaku, dan aku tidak punya pilihan." "Hei, apa kamu bilang?" Mendengar hal itu, Ibu Ellen, Mabel berteriak tajam. "Kamu pikir putriku buta? Denganmu, ada banyak tuan muda yang mengejar putriku. Kamu pikir siapa dirimu?" Cibir Sam. "Nak, lihatlah resumemu. Kamu dari desa pegunungan terpencil. Ibumu hanyalah seorang petani. Apakah kamu pikir Nona Laval akan mau berinisiatif? Oh, pasti karena Patty membuangmu kemarin. Jadi kamu balas dendam pada Nona Laval dan merencanakan ini semua, iya kan?" "Ya, kamu yang merencanakan kecelakaan ini, kan? Memangnya kapan Ellen pernah mengganggumu? Lihatlah, kamu sudah menghancurkannya, bajingan." Teriak Elena marah. "Dasar brengsek. Sebaiknya kamu jelaskan semua ini sekarang." Hali sudah menghalangi satu-satunya jalan untuk pergi, khawatir Ivan akan melarikan diri. Kini wajahnya tampak sangat suram mengetahui putrinya terbaring di ruang operasi. Raut Ivan perlahan menggelap. Orang-orang ini mencoba menuduh dirinya melakukan kejahatan seksual. Tidak peduli yang mana, 2 kejahatan ini bisa membuat Ivan mendekam di penjara seumur hidupnya. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Semua orang menuduhnya, tapi nenek mengambil langkah berbeda, dia memilih untuk diam. Pintu ruang operasi terbuka, sekelompok spesialis dan perawat keluar.
Ketua kelompok melapor pada Scarlett. Ellen sudah terlepas dari situasi yang mengancam hidup. Namun seperti apa yang dikatakan Sam sebelumnya, dia masih koma. Sedangkan untuk kapan dia bisa bangun, mungkin seminggu, atau bisa jadi lebih dari 1 tahun, sulit untuk memprediksi hal tersebut. Baiklah, aku mengerti. Scarlett menarik napas dalam-dalam, lalu dia menghembuskan napas dan berkata, "Nak, 2 pria itu sudah kabur. Dan cucuku kini sedang koma. Aku tak tahu kapan dia bangun. Sulit membuktikan perkataanmu. Kamu mungkin bicara apa adanya, tapi kami tidak bisa dengan mudah mempercayai itu. Mari kita serahkan semuanya pada kepolisian, dan karena Ellen putrimu, Hallie, cepat hubungi polisi." "Iya, Nek." Suara Hallie serak dan berat. Lalu dia mengeluarkan ponselnya. "Tunggu sebentar," ucap Ivan sebelum Hallie menelepon. "Sudah kubilang, kedua pria itu bukan orang-orangku. Kalian tidak percaya padaku, kan? Kalau begitu, aku membangunkan Ellen sekarang dan biar dia yang membuktikan kalau aku tidak bersalah." Begitu kata-kata Ivan keluar, Sam, Finn, dan beberapa spesialis lain menatap Ivan seolah-olah dia idiot. "Ivan, kamu pembicara yang hebat," kata Finn sambil tersenyum mencibir. "Aku tahu kamu. Kita saja tidak bisa membuat Ellen bangun, lalu kamu, anak magang yang magangnya tidak kunjung selesai." "Ah," ucap Sam sambil mencibir. "Ivan, jangan bilang kamu sedang berusaha membangkitkan Ellen dari kematiannya. Kematian yang sudah tidak diragukan lagi." "Bocah kecil, masing-masing dari kita ini berpengalaman. Kami saja belum bisa membangunkannya. Lah, kamu malah berpikir bisa melakukannya? Memangnya kamu sendiri sudah pernah berada di meja operasi? Sudahlah, tidak usah pedulikan kata-kata bocah ini. Nona Laval sedang dalam kondisi buruk sekarang. Dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Sebaiknya tidak masuk ke ruang operasi selain keluarga. Dia perlu istirahat." Beberapa spesialis benar-benar khawatir dengan keselamatan Ellen, sementara yang lain hanya ingin mengejek Ivan. "Kalau begitu, aku akan menunjukkannya pada kalian." Hallie sudah menelpon polisi, jadi sudah tidak ada waktu lagi. Ivan segera bergerak menuju ruang operasi tanpa banyak bicara. Bab 12, Keajaiban. "Tunggu," teriak Bab lalu berdiri di depan Ivan, dengan dingin. "Apa yang akan kamu lakukan?" "Menyelamatkannya." Ivan menatap Bab. Tingginya hampir 1,8 meter, sedikit lebih tinggi dari Bab seolah-olah seperti sedang menatap dia di bawah. "Minggir!" "Ivan, tidak ada satupun dokter spesialis kita yang bisa menyelamatkan Ellen. Kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan menerobos masuk seperti ini dan menyebabkan sebuah kecelakaan." Sam menegurnya. Finn juga berkata, "Anak muda, berhentilah berpikir kamu bisa melakukannya. Janganlah terlalu yakin. Ini adalah keluarga Laval. Tidak semua orang bisa melakukan segala hal di sini," kata Bab tanpa ekspresi. "Kamu tidak boleh masuk." "Pergi kau." Ivan minum dengan banyak dan tidak ingin berbicara lagi. Sebuah pukulan terdengar tanpa peringatan. Terdengar suara pukulan, dan sebuah tenaga berkekuatan besar datang padanya. Seluruh tubuh Bab terguncang maju ke depan dan mundur ke belakang. Pada saat Bab tersadar kembali, Ivan telah melangkahi tubuh Bab dan menyerbu masuk ke ruang operasi, lalu menutup pintu dan menguncinya sekaligus. Bab sedikit bingung. Berat badan dia 68 kg, sedangkan Ivan hanya seorang remaja. Bagaimana mungkin Ivan bisa mengguncangnya dengan satu pukulan? Sebelumnya, dia mengatakan Ivan tidak boleh masuk. Sekarang, Ivan masuk dengan mudah dan mengunci pintunya. Di luar ruang operasi, wajah Bab tampak telah ditampar dengan keras dan memerah. Semua orang di luar ruang operasi terkejut. Scarlett langsung berdiri dari sofa, juga Hallie dan Mabel bergegas ke pintu dan mengetuk pintu sambil berteriak. Tapi tidak berhasil. Pintu ruang operasi dibuat dengan khusus dan sangat kedap suara. Sekeras apapun mereka mengetuknya, Ivan tidak akan mendengar apapun di dalam. Scarlett tetap tenang dan berkata kepada seorang dokter spesialis yang berada tidak jauh. "Apa yang kamu tunggu? Pergi dan ambil kuncinya." Spesialis itu, dokter pribadi keluarga Laval, bertanggung jawab atas villa itu. Setelah menerima instruksi Scarlett, dia sadar dan bergegas ke kantor. Di ruang operasi, Ivan merasa sedih saat menatap Ellen. Pagi tadi dia baik-baik saja, tapi sekarang wajahnya hancur, kakinya patah dengan parah, dan berbagai alat medis serta selang oksigen terpasang di tubuhnya. "Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan kamu beruntung atau tidak." Ivan menatapnya dan berkata pada dirinya, "Ini seharusnya tidak terjadi, tapi kamu beruntung karena bertemu dengan aku sekarang." Dengan keahlian medis yang dimilikinya sekarang, membantu Ellen memulihkan kembali wajah dan kakinya sama sekali tidak sulit. Dengan semua bahan-bahan yang ada, itu hanya akan memakan waktu 15 hari paling lama. Setelah menutup sedikit matanya,
Ivan berpikir di benaknya tentang buku catatan medis orang bijak untuk metode kultivasi primordial. Kemudian tiba-tiba dia membuka mata dan penglihatan batinnya, lalu menusukkan jarum perak ke titik akupuntur kepala Ellen dengan cepat dan akurat. Ellen pingsan karena masih mengalami sedikit pendarahan di kepalanya, dan ada pendarahan kecil juga. Jika dia menghentikannya, Ellen akan segera bisa bangun. Ini adalah masalah yang sulit di kalangan medis saat ini, tetapi bagi Ivan, itu mudah sekali. Jarum perak itu bergerak dan menstimulasi titik akupuntur untuk mempercepat proses pemulihan. Terlihat jelas wajah Ellen berubah sedikit memerah. Dengan wajah Ellen yang memerah, Ivan bisa dengan jelas melihat memar di kepalanya berkurang dan lukanya yang sedikit berdarah telah berhenti berdarah. Sekitar 5 menit kemudian, Ivan berhenti dan mencabut jarum peraknya. Dia mencabut jarum perak itu dari kepala Ellen dan hanya meninggalkan yang terakhir saja. Pada saat yang sama, terdengar bunyi gemerincing di pintu besi perak itu. Pintu itu dibuka dari luar. Dengan segera, Hallie dan Mabel langsung bergegas masuk. "Dasar bocah, apa yang kamu lakukan pada putriku?" Melihat jarum perak di kepala Ellen, Hallie dengan marah menghardiknya. "Jika terjadi sesuatu pada putriku, aku akan membawamu bersamanya." "Apa yang kamu masukkan ke dalam kepala putriku, bajingan kecil?" Mata Mabel merah, dia hendak bergegas masuk dan menyerang Ivan tetapi didorong ke pinggir olehnya. Di luar pintu, beberapa dokter spesialis menatap jarum yang menancap lurus di kepala itu. Raut muka mereka berubah. "Apa yang kamu lakukan? Tidak tahukah kamu betapa berbahayanya memasang jarum di kepala pasien?" Sam membentak. "Kamu sedang mencoba membunuh Ellen, bukan?" "Ivan, kamu akan mati." Finn tertawa pahit. "Hei, anak kecil, apa yang membuatmu begitu terdorong?" Presiden mengatakan ini belum diputuskan. "Jika sudah diputuskan, maka kamu punya kesempatan. Tapi sekarang," kata seorang dokter spesialis dengan wajah serius. "Dia seorang pemuda yang baik, tapi dia menghancurkan dirinya sendiri karena dorongan hati." "Aku menemukannya?" Ivan tertawa getir, tapi bagaimana bisa begitu mudah menemukannya? Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah sampai Ellen terbangun. Dia tidak sabar. Dibantu oleh Elena, Scarlett berjalan perlahan dari jauh, dan sekelompok anggota keluarga Laval mengikutinya dengan hormat ke ruang operasi. Scarlett menghela napasnya saat melihat keadaan dan kondisi Ellen saat ini. Sebenarnya, Ellen sudah tidak penting lagi bagi seluruh keluarga Laval, baik dia masih hidup ataupun tidak. Sebelumnya, dia adalah gadis yang cerdas dan Scarlett membesarkannya sebagai pewaris keluarga Laval. Tapi bagaimana dia bisa meneruskan itu semua setelah sekarang dia menjadi pincang, cacat tubuh, dan terlihat seperti monster? Tapi demi keluarga Laval, dan untuk semuanya yang berkaitan dengan Ellen, baik dia masih hidup atau sudah mati, seseorang harus bertanggung jawab untuk itu. "Anak kecil, kamu mempraktikkan kedokteran secara ilegal. Aku tidak akan menyulitkanmu. Ketika polisi datang, kamu pergi dengan mereka." Scarlett tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Ivan. Dia sudah membaca informasi tentangnya. Dia adalah keturunan seorang petani dari sebuah desa di pegunungan. Itu adalah sebuah penghinaan baginya untuk berbicara dengan orang seperti itu. "Aku berkata, aku menyelamatkannya." Ivan masih tenang, menghitung waktunya, dan mencabut jarum perak terakhir itu. Sam dan Finn hampir saja membuat beberapa komentar sarkastik. Tapi kemudian, mereka tercengang, tanda-tanda terkejut dan kaget tiba-tiba muncul di mata mereka. Sebab, saat Ivan mencabut jarum perak terakhir itu, Ellen membuka matanya. Bulu matanya yang panjang dan tipis bergetar sedikit, tetapi ada noda darah di matanya serta pantulan Ivan, Hallie, Mabel, Scarlett, dan lainnya. Menyaksikan ini, para dokter spesialis itu saling berpandangan dan tidak percaya bahwa operasi yang begitu serius itu, ditambah dengan memar di otak, pasien bisa bangun dengan cepat. Itu benar-benar keajaiban medis. Keberuntungan, orang ini pasti beruntung. Ivan hanyalah salah satu dari anak magangku. Tidak mungkin dia bisa menyelamatkannya. Finn berkata dengan suara berat. Dia kenal Ivan. Bagaimana bisa dia membangunkan Ellen sendirian? Benar. Ini sebagian besar adalah keberuntungan. Dia memang beruntung. Teknologi bedah kami cukup mutakhir. Dia tidak melakukan apa-apa. Semua orang menganggukkan kepala dan menyetujuinya. Lagi pula, jika Ivan benar-benar memiliki keahlian ini, bagaimana mungkin dia hanya seorang magang? Di samping itu, dia baru berusia 18 tahun, semakin tua usianya, semakin dia berpengalaman. Dia baru berusia 18 tahun dan belum pernah melakukan operasi. Dia tidak tahu apa-apa. Bab 13, Pengaturan Scarlett. Tentu saja, mereka pastinya adalah dokter yang baik karena semuanya dokter spesialis kelas atas, bukan? Kita telah membuat keajaiban. Sam berkata dengan penuh semangat. Cepat dan tuliskan ini. Ini akan menjadi bahan promosi rumah sakit kita nantinya. Ya.
Finn bergegas mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar. Keajaiban medis ini akan sangat membantu karir medisnya. Benar-benar sekelompok orang tua yang tidak tahu malu. Ivan melihat sekilas orang-orang itu dengan tenang, tertawa dalam hatinya. Dia tidak keberatan mengatakannya. Bahkan dia tahu selain mereka, orang-orang di keluarga Laval dan perawat lainnya pun tidak percaya bahwa dialah yang menyadarkan Ellen. Bahkan para dokter spesialis pun tidak bisa melakukannya, tapi tidak untuk dia. Tentu saja, Ivan tidak perlu mereka mempercayainya. Di atas ranjang, Ellen memperhatikan kerumunan itu. Matanya penuh dengan keraguan, tetapi tak lama kemudian ingatan tentang kecelakaan mobilnya kembali menghampirinya dalam sekejap. Sekarang, dia tahu mengapa dia berbaring di sini sekarang. Ayah, ibu, nenek. Ellen memanggil Hallie, Mabel, Scarlett, dan lainnya dengan lemah. Maaf telah membuat kalian khawatir. Ellen mencoba bergerak, tapi begitu dia melakukannya, rasa sakit di kaki dan wajahnya menjalar ke seluruh sarafnya. Rasa sakit itu segera membuatnya menghirup udara dingin, dan air mata membasahi wajahnya. Mabel dan Hallie baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Scarlett menyela. Kalian semua keluar dulu. Aku ingin bicara dengan Ellen. Aku hanya. Ketika Hallie mencoba mengatakan sesuatu, Scarlett mengulanginya lagi. Keluar! Ya. Tampak takut pada Scarlett, Hallie menyeret Mabel keluar dari ruang operasi. Sisanya semua mundur. Bob mendatangi Ivan dan berkata, mohon ikut kami. Ya, Ivan tidak menolak dan mengikutinya keluar. Scarlett menutup pintu dan duduk di samping ranjang. Kamu telah menderita, Ellen. Nenek. Ellen mencoba untuk tenang, tetapi dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Bahkan suaranya tampak lemah. Kamu tidak perlu banyak bicara. Jawab saja pertanyaanku. Scarlett bertanya. Tanda keperawananmu menghilang. Apa artinya itu? Aku tidak perlu banyak bicara. Apakah ada hubungannya dengan pria itu? Ellen mengangguk kecil. Saat dia mengangguk, mata Scarlett bersinar dengan marah. Dia bilang kamu dibius, dan dia menyelamatkanmu. Tapi kamu yang memulainya, bukan? Ellen kembali mengangguk. Mata merajuk Scarlett berubah menjadi dingin, dan tangannya bergetar sambil mencengkeram tongkatnya. Apakah kamu pernah memikirkan konsekuensinya? Kamu sudah bertunangan dengan Ted. Kamu tahu apa yang akan terjadi? Apakah keluarga Ray ini akan membiarkan kita begitu saja? Apakah kamu mampu membayar denda yang besarnya luar biasa ini? Aku tahu, wajah Ellen berubah dingin. Tapi aku juga sudah menolak pertunangan itu. Meski begitu, ibu tidak mau mendengarkanku. Oleh karena itu, aku terpaksa melakukannya. Seperti halnya keluarga Laval, keluarga Ray ini adalah keluarga yang terkenal di kota Sisbey. Namun, keluarga itu memiliki kekayaan 3 kali lipat lebih banyak dari kekayaan keluarga Laval. 6 bulan yang lalu, Ted jatuh cinta pada Ellen. Dia dan ayahnya datang bersama untuk melamar dan memberikan puluhan juta komisi kepada keluarga Laval, yang menjadi dasar pernikahan mereka. Scarlett sangat senang saat itu. Mereka merasa beruntung keluarga Ray ini menyukai Ellen. Dengan menerima keluarga Ray ini, maka keluarga Laval akan naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam 2 atau 3 tahun. Apalagi Ted bukan hanya kaya tetapi juga agak tampan, dengan begitu, menikahinya adalah suatu kehormatan bagi Ellen. Tidak masalah jika dia tidak memiliki perasaan padanya. Hubungan bisa dibina. Dia juga sebelumnya seperti itu. Selain itu juga, Ellen selalu patuh padanya dalam segala hal, maka atas nama Ellen dia menyetujui pernikahan itu. Kontrak mengatakan bahwa, kecuali untuk keadaan di luar kendali, mereka akan menarik kembali komisi itu jika terjadi kesalahan dengan Ellen, dan keluarga Laval harus membayar denda 3 kali lipat. Karena itu hanya sebuah kecelakaan mobil, maka tidak perlu mengganti rugi 3 kali lipat itu. Namun tanda keperawanan Ellen sudah hilang, yang berarti dia telah kehilangan kesuciannya. Jika dia telah berhubungan seks dengan Ivan atas kemauannya sendiri, maka 86 miliar rupiah sudah pasti akan menjadi taruhannya. Mereka tidak akan bisa menyembunyikan hal ini karena keluarga Rainy telah mengirim salah satu dokter spesialis itu untuk memeriksanya. Malah, sejak itu terjadi, demi keluarga Laval dan posisinya, dia lebih memilih Ellen tidak bangun dari pingsannya dan menyerahkan semua kesalahannya pada Ivan. Apalagi, melihat situasinya sekarang, bahkan setelah dia bangun pun, dia tidak lagi akan berguna. Dia sudah menjadi seseorang yang ditinggalkan oleh Scarlett. Ellen, aku tidak peduli apa kamu melakukannya dengan sukarela atau tidak. Dengarkan baik-baik, Scarlett berkata dengan serius, menghentakkan tongkatnya dan berdiri. Kamu harus mengatakan bahwa Ivan yang membiusmu dan mengirim kedua pria itu. Dia yang melakukan semuanya. Jika tidak, orang tuamu dan dirimu sendiri yang harus membayar 86 miliar rupiah itu. Apa kamu mengerti? Total kekayaan keluarga Laval lebih dari 5,7 triliun rupiah,
tetapi jumlah uang tunai yang mereka mampu keluarkan jauh lebih sedikit dari itu. Kekayaan mereka kebanyakan dalam bentuk real estate dan saham perusahaan. Uang tunai yang dapat dikeluarkan hanya 86–114 miliar rupiah saja. Untuk membayar keluarga Rainey dengan semua itu sama saja seperti membunuh keluarga Laval. Mereka benar-benar tidak mampu membayar itu. Demikian pula, jika mereka menyinggung keluarga Rainey, mereka akan kehilangan 28 miliar rupiah dalam bentuk kontrak, 86 miliar rupiah dalam bentuk denda, dan semua keuntungan bisnisnya di masa depan. Ellen merasa menggigil di tulang punggungnya. Berapa banyak yang telah dia pertaruhkan untuk keluarga Laval dalam 2 tahun terakhir ini? Hanya butuh 2 tahun untuk menaikkan nol menjadi 143 miliar rupiah di pasar modal, dan jika dia punya cukup waktu, bukan tidak mungkin akan menyalip keluarga Rainey di masa depan. Tapi Scarlett bersikeras agar dia menikah dengan orang yang tidak disukainya. Ketika dia bangun, dia tidak peduli lagi dengan luka-lukanya, tapi hanya mementingkan pertunangan dan ganti rugi itu. Apakah denda 86 miliar rupiah itu lebih berharga dari pernikahan dan kebebasanku? Tanya Ellen lemah. Dulu kamu bernilai lebih 430 miliar rupiah, kata Scarlett dengan tenang. Sekarang, kamu bahkan tidak bernilai 43 miliar rupiah. Aku kira keluargamu tidak akan mampu membayar 430 miliar rupiah. Ellen, jika kamu setuju dengan persyaratanku, kamu akan menikmati semua yang kamu punya saat ini, dan Dewan hanya akan memberhentikanmu sebagai presiden. Tetapi jika kamu tidak setuju, kamu tidak hanya akan diberhentikan, kamu dan orang tuamu, semuanya akan keluar dari villa keluarga Laval ini dan kamu tidak akan mendapatkan bantuan lagi dari keluarga Laval. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan perawatan medis di sini lagi dan akan keluar dari sini. Tolong pikirkan itu. Aku menunggu jawabanmu. Semakin banyak Scarlett berbicara, semakin buruk perasaan Ellen. Dengan rasa sakit di dalam dan di luar tubuhnya, dia menangis tidak terkendali, dan bantal putihnya pun menjadi basah. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, Ellen berkata dengan lemah setelah beberapa saat, dan suaranya serak. Bab 14, Anda tahu apa yang Anda katakan. Tidak masalah, Scarlett mengangguk puas. Tidak mengherankan nenek dan kakekmu yang sudah meninggal itu menyayangi kamu. Tapi jangan khawatir, meskipun kamu cacat nanti, keluarga Laval dan orang tuamu akan tetap menjagamu sampai mati. Ellen tidak berkata banyak, lalu Scarlett memegang tongkatnya dan membuka pintu ruang operasi. Semua orang di luar pintu telah menunggu. Ada 2 orang polisi. Hallie menelpon mereka, dan mereka datang. Ivan tampak sedih. Dia bisa melihat dan mendengar dengan jelas melalui penglihatan batinnya tentang kata-kata yang diucapkan Scarlett di dalam. Penglihatan batinnya tidak hanya bisa membuatnya mengabaikan halangan pandangannya dalam jarak tertentu, tapi pendengarannya juga bisa mengabaikan halangan tersebut. Wajahnya berubah menjadi kelam. Jika dia dinyatakan bersalah, akan sulit baginya untuk keluar lagi. Tapi dia tidak bisa lari sekarang karena ada polisi di sana. Dan jika dia lari, itu sama saja dengan dia sudah ditetapkan bersalah. Menurut hukum kerajaan Dragonfire, kedua polisi itu berhak menembak atau melukainya di tempat jika dia melarikan diri. Karena cincin Greenwood itu, Ivan menjadi kuat. Tapi dia tidak yakin dia bisa kebal terhadap peluru. Saat ini, satu-satunya cara adalah berharap bahwa polisi bisa melakukan penyelidikan menyeluruh terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, apa itu mungkin? Begitu dia telah dibawa pergi, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hatinya hancur. Barulah sekarang dia menyadari betapa lemahnya dia sebenarnya. Dan ketika berhadapan dengan kekuasaan, dia seperti jatuh ke dalam rawa dan tidak bisa keluar. Masuk, semuanya. Tepat ketika Ivan sedang memikirkan sesuatu, Scarlett meminta semua orang untuk masuk. Saat itu juga, terdengar deru mobil, dan sebuah BMW hitam berhenti di luar pintu. Seorang pria parubaya dan seorang pemuda turun dari mobil BMW itu. Ketika kerumunan itu melihat mereka, semuanya terkejut. Salah satu dari dokter spesialis itu dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan sopan. Tuan Ted, Tuan Rainey. Kedua pria ini adalah tunangan dan calon ayah mertua Ellen, Ted dan Odom Rainey. Odom, mengenakan setelan jas hitam dengan corak rumit dan sepatu hitam mengkilap, melangkah keluar. Namun, Ted berpakaian lebih santai, berada sedikit dengan Odom. Dia tampan dan memiliki kulit yang cerah. Dia berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Wajah mereka berdua sangat dingin dan tidak terlihat baik. Rupanya, mereka sudah mendengar tentang tanda keperawanan itu dari dokter spesialis yang mereka kirim. Saat mereka melangkah, Scarlett segera berdiri dan memimpin kerumunan itu untuk menemui mereka. Tuan Rainey, kenapa tidak memberitahu saya bahwa Anda akan datang? Saya hendak menyambut Anda di pintu. Odom adalah generasi yang lebih muda daripada Scarlett, tapi Scarlett tidak gentar dianggap lebih senior dari Odom. Dalam hal bisnis, kedudukan Odom lebih tinggi daripada Scarlett. Keluarga Laval hanya bisa mencari muka dengan mereka, lagi pula kakek Ted,
Ayah Odom masih hidup dan berhubungan baik dengannya, oleh karena itu tidak ingin mengganggu mereka. Odom langsung menuju ruang operasi dan melihat sekilas pada Ellen. Ketika dia melihat keadaan Ellen, dia terkejut dan langsung berkata, "Nyonya Scarlett, saya mendengar bahwa tanda keperawanan cucu perempuan Anda sudah hilang." Di belakangnya, melihat bagaimana rupa Ellen sekarang, Ted menggigil. Sebagian besar wajahnya hancur. Itu sangat menakutkan. Ellen langsung berubah dari wanita cantik sebelumnya menjadi wanita buruk rupa sekarang. Ted merasa mual membayangkan tidur dengan wanita seperti itu di ranjangnya. Baiklah, itu bagus mendengar tanda keperawanannya sudah hilang. Dengan cara ini, apapun alasannya, keluarga Rainey dapat membatalkan pernikahan mereka tanpa kehilangan apapun. Nyonya Leval, apa Anda lupa perjanjian Anda dengan kami? Ted berkata dengan marah. Sekarang Ellen tidak perawan lagi, bagaimana Anda akan mengatasi ini? Ah, Tuan Rainey, Ted, ini kesalahan kami. Kami tidak akan mengatakan apa-apa jika Anda ingin membatalkan pernikahan mereka. Tapi, Scarlett lanjut berkata, hilangnya tanda keperawanan Ellen karena konspirasi. Kami sudah menyelidiki dan menemukan penyebabnya. Scarlett mengangkat tongkatnya dengan cepat dan menunjuk Ivan. Dialah yang menodai Ellen. Dia membiusnya. Saat dia berbicara, semua orang menoleh ke arah Ivan, termasuk Odom, Ted, dan kedua polisi itu. Wajah Ivan berubah menjadi dingin. Sebelum dia dapat berbicara, Scarlett kembali berkata, "Kamu berpura-pura menunggui Ellen untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Ellen, tolong kamu beritahukan semua orang ini apa yang terjadi." Aku. Ellen memperhatikan polisi itu, orang tuanya, paman keduanya, Odom, dan Ted. Akhirnya, dia menatap Ivan dan mengarahkan pandangannya padanya. Dari segi penampilan, dia tidak kalah jantan dari Ted. Dan dia juga lebih tinggi darinya. Adapun mengenai karakter, terdengar kabar bahwa Ted memiliki wanita lain dan bermain dengan banyak wanita di luar. Tapi untuk Ivan, jika dia tidak memulainya, Ivan tidak akan menyentuhnya sama sekali. Selain tentang latar belakang keluarganya, dia mungkin jauh lebih baik dari Ted. Tapi, hanya karena latar belakang keluarganya, itu cukup untuk menghancurkan semua keanehan ini. Berapa banyak orang di dunia ini yang tidak bisa menikah karena dua kata ini? Dan berhenti untuk menikah? Menarik napas dalam-dalam, Ellen mengumpulkan seluruh kekuatan dan keberaniannya dan berkata, hilangnya keperawananku itu karena inisiatif aku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Ivan. Mendengar itu, semua orang terkejut. Holly, Mabel, paman keduanya Travis, sepupunya Elena, pada dokter spesialis itu, dan Scarlett semuanya terbelalak tidak percaya. Semua orang di sini yang berusia 60 tahun adalah orang pintar. Baru saja, Scarlett berbicara secara pribadi dengan Ellen, tentang tanda keperawanannya itu dan keluarga Rainey. Scarlett juga membawa semuanya untuk bertemu dengannya. Masalah ini tentunya sudah selesai. Namun Ellen malah berkata seperti ini. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bahkan Ivan yang berdiri di sampingnya juga terkejut. Dia tidak pernah membayangkan Ellen akan berbalik dan membantunya berbicara. Apa? Teriak Scarlett. Apa yang kamu katakan, Ellen? Apa kau gila? Aku akan memberikanmu satu kesempatan lagi untuk mengatakan yang sebenarnya. Scarlett mengatakannya dengan begitu keras sehingga mata tuanya seolah-olah seperti kobaran api. Dia menatap Ellen dengan marah. Ellen yang terlihat keras kepala dan sedang menahan rasa sakit di tubuhnya, mengulang perkataannya. Itu salah aku dari awal sampai akhir. Aku yang mengambil inisiatif, dan itu tidak ada hubungannya dengan Ivan. Dia tidak membiusku. Sebaliknya, dia malah menyelamatkan hidupku. Ellen sangat lemas dan mengalami kesulitan membicarakan hal semacam ini segera setelah dia bangun. Apa yang dikatakan oleh Ellen mengejutkan orang-orang itu seperti sebuah bom. Seolah-olah seperti disambar petir, Scarlett mati rasa dari ujung kepala sampai ujung kakinya, dan wajah tuanya hampir terpelintir bersama. Keluarga Leval, terutama paman keduanya, Travis dan keluarganya, marah. Begitu juga dengan kedua orang tuanya. Ellen mengatakan hal seperti itu. Maka seluruh keluarga ini akan hancur. Scarlett tidak akan membiarkan mereka pergi. Bab 15, karena dia adalah wanitaku. Maafkan aku, nenek, ayah, dan ibu. Ini salahku. Ellen meminta maaf, baik untuk masalah yang disebabkan olehnya maupun untuk keputusan terakhirnya. Ellen tidak pernah berpikir Ivan telah berbuat salah. Ivan tidak bersalah sama sekali. Ellen adalah wanita hebat. Dia tidak akan menjebak orang lain yang berusia kurang dari 20 tahun demi keluarga maupun dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah dan repot-repot melakukannya. Dia sudah sepakat dengan Scarlett hanya akan menunda waktu. Ellen sangat mengenal neneknya. Terkadang Scarlett bisa menggunakan segala cara demi mendapatkan yang diinginkannya. Sekali Ellen menolak Scarlett,
Ellen takut Scarlett akan melarangnya bertemu Ivan yang membuat Ellen tidak bisa membantu membuktikan bahwa Ivan tidak bersalah. Jika begitu, Ivan tidak bisa membela diri dan akan berada dalam masalah besar. Beraninya kamu, Ellen? Kamu membuat semua orang percaya kalau kamu tidak bersalah, tapi kamu seperti pelacur. Beraninya kamu mengkhianati Tuan Rainey? Kamu membuat keluarga kita terlibat masalah. Suara tajam terdengar di ruang operasi yang sunyi. Elena, yang berdiri di samping Scarlett, tiba-tiba mengangkat tangannya, mencoba menampar wajah Ellen. Luka di wajah dan tamparan Elena akan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan bagi Ellen. Mungkin Ellen akan pingsan lagi. Ivan langsung menahan tangan Elena dan berkata dengan keras. Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu melakukan kekerasan di depan polisi? Apa kamu tahu apa akibatnya jika kamu benar-benar memukul Ellen? Ini masalah keluarga kami dan tidak ada hubungannya denganmu. Melihat memar di pergelangan tangannya, Elena merasa dirugikan dan melanjutkan. Nenek, lihat apa yang telah dilakukan orang bodoh ini. Dia tidak punya hak untuk menghentikanku. Tidak ada hak. Ivan menanggapi dengan dingin. Dengar, dia wanitaku. Jika kamu berani mendekat lagi, aku akan mematahkan kakimu. Kali ini, Elena dikejutkan oleh Ivan. Entah mengapa, Elena merasa takut dan tidak berani berkata lagi. Berbaring di ranjang, Ellen berpikir sejenak. Dalam beberapa hal, Ivan benar-benar prianya. Setidaknya, dulu Ellen dan Ivan pernah tidur bersama. Namun, saat Ellen mendengar Ivan menyebutnya sebagai wanitanya, ada perasaan aneh dalam dirinya. Lagi pula, Ellen sudah berhenti menyukai Ivan selama bertahun-tahun. Sambil menatap Ellen, Scarlett terlihat mengerikan dan bertanya. Kamu, kenapa? Scarlett bertanya mengapa Ellen tiba-tiba berubah pikiran. Scarlett ingin tahu apa Ellen sadar bahwa keputusan Ellen membuat keluarga Laval merugi 420 miliar. Itu akan sangat mempengaruhi keuangan keluarga Laval, dan status keluarga mereka juga akan turun drastis. Karena aku tidak menyukai Ted, Ellen berbicara dengan suara pelan namun jelas. Dia menatap Ted, yang berdiri di samping Odom, dan melanjutkan. Aku sudah memberitahu nenek bahwa tidak mungkin kita bisa bersama, kita berbeda. Aku tidak keberatan jika keluarga Rainey akan membatalkan pernikahan. Aku akan menjual semua propertiku untuk membayar dendanya. Jika masih tidak cukup, aku akan tetap membayarnya sedikit demi sedikit di masa mendatang. Ya, kamu tidak menyukaiku, dan aku juga tidak mau menikah denganmu. Lihatlah dirimu sekarang, sangat jelek. Aku bahkan tidak mau menerimamu sebagai budakku, apalagi sebagai istriku, Ted berkata dengan jijik. Kan, kamu baru sadar. Aku yakin kamu tidak tahu apa yang terjadi denganmu saat ini. Ted mengeluarkan ponselnya dan menyalakan mode selfie. Kemudian dia menempatkan ponsel di depan Ellen dan tertawa seperti orang gila. Lihatlah dirimu. Kamu seperti hantu. Kakimu bahkan patah. Bagaimana kamu akan membayar denda? Hei, kawan. Apakah kamu berkata dia adalah wanitamu? Aku akan memberikannya padamu. Meskipun dia terlihat jelek sekarang, tetap terasa sama dalam kegelapan. Kalimat terakhir Ted ditujukan kepada Ivan. Ivan tidak merespon tapi menatap Ellen. Dia tahu saat ini Ellen pasti sangat hancur. Bab 16, pasangan yang sempurna. Aku. Saat Ellen melihat penampilannya di ponsel, pikirannya kosong. Dia tidak percaya itu dirinya sendiri. 2/3 dari seluruh wajahnya rusak dengan kulit mengelupas dan bekas luka. Tidak hanya orang lain tetapi juga dirinya sendiri terkejut melihat wajahnya. Kaki yang patah bisa pulih setelah sekian lama. Bahkan jika cacat, setidaknya bisa berjalan dengan peralatan medis saat ini. Dengan wajahnya yang seperti ini, Ellen tahu sekali, meskipun dia menemukan dokter kecantikan terbaik, wajahnya akan tetap meninggalkan bekas luka. Tak perlu dikatakan betapa pentingnya penampilan bagi seorang wanita. Kecantikan Ellen terkenal di seluruh kota Sisbey. Keadaannya sekarang membuatnya seperti jatuh dari surga ke neraka. Dia tidak bisa menerimanya, dan darahnya melonjak naik. Kondisinya buruk dan dia langsung pingsan. Ivan segera membuka penglihatan batinnya untuk memeriksa Ellen. Untungnya tidak ada yang serius. Ellen hanya mengalami koma sebentar. Aku tidak ingin berurusan dengan masalah kalian. Odom tiba-tiba berkata. Nyonya besar Scarlett, kamu menandatangani kontrak dengan keluarga Rainey dan kami menandatanganinya sendiri denganmu dan mencapnya. Dengan begitu, keluarga Rainey hanya akan memintamu bertanggung jawab untuk kontrak itu. Kebenaran yang ingin kamu selidiki telah berada di hadapanmu. Sesuai perjanjian, aku akan menarik semua kerja sama dengan keluarga Laval dalam waktu setengah bulan. Silakan kumpulkan ganti rugi yang dilikuidasi dan kirimkan ke keluarga Rainey. Jika kamu tidak mengirimkannya pada waktu yang telah disepakati, kamu akan tahu apa akibatnya. Dan untuk masalah pertunangan, tidak akan berlaku lagi. Ayo pergi, Ted. Setelah berkata begitu, Odom tidak memberi Scarlett waktu untuk berpikir lagi,
berbalik dan berjalan keluar villa. Tuan Raini. Holly segera menyusul, menghentikan Odom untuk bicara baik-baik. Sayangnya, Odom sama sekali tidak menghiraukan Holly dan naik ke BMW bersama putranya. Mobilnya pergi sambil menderu. Holly berdiri canggung di tempatnya dengan berat hati. Dia tahu ini sudah berakhir. Nyonya besar Scarlett hanya memiliki 2 putra, satu adalah Holly, dan yang lainnya adalah Travis. Awalnya, Holly tidak lebih baik dari Travis. Namun dia memiliki seorang putri yaitu Ellen yang sangat hebat, meskipun dia diabaikan ketika masih kecil. Setelah lulus dari Universitas King, dia membuat orang tuanya bangga kembali. Pemasukan keluarga yang diatur oleh Holly telah melebihi Travis. Namun sekarang, terjadi hal seperti ini yang membuat Holly takut keluarganya akan kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya, bahkan lebih buruk. Faktanya, Nyonya besar Scarlett itu berorientasi pada tindakan dan sangat tegas. Begitu Odom dan putranya pergi, dia mengirim 2 polisi dan beberapa ahli kemudian berkata dengan dingin. Mulai hari ini, Ellen tidak akan lagi menjadi presiden dari Mycroft Medical Materials. Mulai hari ini, perusahaan akan dipimpin sementara oleh Elena. Holly dan Mabel akan diberhentikan dari semua posisi di keluarga, dan semua harta milik keluarga Laval akan ditarik. Holly, bawa keluargamu keluar dari villa keluarga Laval. Setelah mengatakan itu, Nyonya besar Scarlett tampak menua. Dia duduk di sofa dengan wajah tuanya yang pucat, memejamkan mata, dan menghela napas dalam-dalam. 84 miliar. 84 miliar ditambah kontrak senilai 28 miliar, hampir 112 miliar. Ini adalah kerugian terbesar yang diderita keluarga Laval dalam beberapa tahun terakhir. Dan itu semua disebabkan oleh pembelotan Ellen. Elena bergegas maju dan berkata, Nenek, apa nenek baik-baik saja? Tenang. Jangan khawatir. Mycroft Medical Materials akan berkembang lebih baik dalam manajemenku daripada Ellen. Iya, Bu, mereka sangat buruk telah menyebabkan keluarga Laval kehilangan begitu banyak uang, jadi mereka pantas diusir. Travis berkata dengan keras. Jangan sedih dan jaga kesehatanmu. Holly dan Mabel ingin membela diri mereka. Tapi melihat keadaan Scarlett, mereka tidak berani mengatakannya. Sebelum mereka bisa berbicara, Valerie, istri Travis, dengan sinis berkata, Kenapa kamu masih berdiri di sini? Mengapa kamu tidak keluar dari sini? Aku muak melihatmu. Seluruh keluarga yang tidak tahu berterima kasih. Bawa Ellen dan cepat pergi. Dia tidak pantas tinggal di villa keluarga Laval, apalagi menggunakan sumber daya medis keluarga Laval. Kau tegur Elena dengan semangat. Ellen lebih hebat dari Elena selama ini, jadi Elena sudah lama tidak menyukainya. Kini dia sangat bersemangat saat melihat Ellen dan keluarganya menderita. Holly menatap Nyonya besar Scarlett yang terdiam. Sadar bahwa dia tidak bisa memperbaiki situasi, Holly menghela napas dalam-dalam. Bu, beri kami waktu. Kesehatan Ellen sedang buruk dan dia tidak bisa tanpa alat-alat medis itu. Iya, Bu, Mabel juga berbicara. Kami juga harus mengemasi barang-barang kami. Aku bisa memberimu waktu. Nyonya besar Scarlett menatap dingin pada Ivan yang tidak jauh di sana. Pertunangan dengan keluarga Ray ini menjadi sia-sia. Jadi biarkan dia menikahi putrimu. Kalau tidak, segera keluar. Selain Ellen, Ivan adalah sumber dari masalah ini. Jika bukan karena bajingan bernama Ivan ini, Ellen tidak akan kehilangan keperawanannya. Bahkan jika dia kehilangan keperawanannya, dia tidak akan kritis seperti ini. Itu semua karena bajingan ini. Tak jauh dari sana, Ivan sedikit tertegun. Tetapi Holly menatapnya dengan sorot mata berharap. Mabel berkata, Ivan, kamu bilang putriku adalah wanitamu, dan putriku kehilangan keperawanannya karenamu. Sekarang aku tidak yakin kamu mau menikahinya. Jika kamu tidak ingin menikahinya, aku akan membuatmu masuk penjara dengan segala cara. Bu, jangan mempermalukannya. Itu bukan urusannya. Ellen bangun dan menangis. Dia berkata dengan suara lemah. Ivan, aku sangat jelek. Jangan malu. Pergilah jika kamu mau. Aku akan segera pergi dari sini. Siapa bilang aku tidak mau menikahimu? Ivan mendekat dan berkata dengan suara lembut. Perlahan dia mengulurkan tangan dan membelai rambut lembut Ellen. Aku orang yang dapat dipercaya. Aku bilang aku akan bertanggung jawab padamu, jadi aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Ellen, asalkan kamu mau menikah denganku, aku akan sangat bangga menikahi wanita cantik dan baik hati sepertimu. Setiap kata yang diucapkan Ivan memang benar. Meski semuanya terjadi dengan cepat, Ivan memang menyukai gadis ini. Dalam hal apapun, bukankah Ellen ribuan kali lebih baik dari Patty? Selain itu, Ivan juga membuat Ellen kehilangan keperawanannya. Jika bukan karena dia, Ivan pasti sudah dipenjara. Dia tidak ingin Ivan menderita. Ivan juga tidak akan membiarkannya bergerak dalam kondisi kesehatan yang buruk.
Sekarang mereka berdua dalam situasi yang buruk, jadi Ivan bersedia menemani Ellen sepanjang hidupnya. Ellen, maukah kamu menikah denganku? Ivan menatap Ellen dengan tulus. Ucapan Ivan seperti mata air yang mengalir di hati Ellen dan seperti sihir yang membuat hatinya yang dingin menjadi hangat. Air matanya mengalir dan segera berkata, "Aku bersedia." Setelah melontarkan itu, Ellen memikirkan keadaannya saat ini. Dia telah menyeret Ivan jatuh. Baik. Ivan meraih kedua tangan Ellen dan berkata dengan serius. "Mulai hari ini, kamu dan aku akan menghabiskan sisa hidup kita bersama." Haha. Saat ini, terdengar tawa sumbang dan mengejek dari Elena. "Oh, ini benar-benar hangat dan mengharukan. Seorang pria miskin dan seorang wanita jelek, pasangan yang sempurna." Bab 17, menyembunyikan berita buruk. Sindirannya itu terdengar sangat kasar. Travis dan Valerie juga menatap Ellen dan Ivan sambil mencibir. "Baiklah, ayo kita pergi." Nyonya besar Scarlett berdiri, melirik Ellen dan keluarganya dengan jijik kemudian pergi. Pada saat yang sama, Nyonya besar Scarlett berkata, "Aku akan memberimu waktu 3 hari. Setelah 3 hari, kamu harus pergi dari sini." Baik. Holly dan Mabel memandang hormat kepergian Nyonya besar Scarlett dan tidak berani gegabah. Mereka tidak punya pilihan. Fort Laval, pemimpin sebelumnya dari keluarga Laval dan merupakan kakek Ellen, sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Sejak saat itu, Scarlett bertanggung jawab atas seluruh keluarga Laval. Dia adalah raja dari keluarga Laval yang bisa membawa orang ke surga dan melempar orang ke neraka hanya dengan satu kata. Semua anggota keluarga Laval bergantung padanya. "Hei, lihat apa yang telah kamu lakukan." Mabel tampak tidak senang. "Sekarang kita bahkan tidak bisa tinggal di villa. Kita harus kembali ke rumah kecil yang dulu kita tinggali. Aku sangat kesal." "Ellen, kenapa kamu sangat keras kepala?" Mabel mengeluh lalu berkata pada Ivan. "Ivan, jaga Ellen di sini. Holly, ayo kita pergi." "Ellen, selamat beristirahat." Holly menghela napas dan pergi bersama Mabel. Keluarga Laval bereaksi cepat. Elena pergi ke Microbe Medical Materials untuk menjalankan tugasnya di hari yang sama. Grup Hybrid juga mengeluarkan pemberitahuan internal untuk memberitahu semua orang tentang pemecatan Holly dan keluarganya. Sore harinya, Holly dan Mabel pergi dan pindah dari villa ke rumah kecil di kompleks sederhana. Demi mempermalukan Ellen dan Ivan, Elena sengaja membayar orang untuk mengajukan surat nikah mereka keesokan harinya, agar menjadi pasangan sah dan mengejek mereka. Pada saat yang sama, sesuai dengan instruksi Nyonya besar Scarlett, Elena mengambil uang di kartu bank Ellen dan uang dari penjualan beberapa properti pribadi Ellen sebagai bagian dari ganti rugi yang dilikuidasi. "Ellen, sejak kecil kamu selalu lebih baik dariku dalam segala hal. Pernahkah kamu mengira hari seperti ini akan terjadi?" Haha. Elena sangat bangga. "Kamu tidak mau menikah dengan Tuan Ted. Sebaliknya, kamu malah menikahi orang desa yang miskin. Lihat surat nikahmu. Haha, sekilas saja bisa menakuti orang sampai mati." Mata Ellen penuh dengan penyesalan. "Elena, kamu boleh marah padaku, tapi tolong jangan hina Ivan. Memang kamu bisa apa jika aku menghinanya? Apa kamu akan menggigitku?" Haha. Elena berkata dengan aneh. "Oh, ngomong-ngomong, 20 hari lagi adalah peringatan 3 tahun kematian kakek. Ketika kakek meninggal, kamu bersumpah untuk mengunjungi makamnya setiap tahun. Bagaimana kamu akan datang tahun ini?" "Merangkak? Jika kakek melihat wajah jelekmu di surga, aku khawatir peti mati itu tidak bisa menahannya." "Haha, nenek mengundang banyak orang ke upacara peringatan ke-3 tahun. Aku sangat menantikan untuk melihat kamu seperti orang bodoh." Ketika Elena sadar Ivan terlihat marah, dia mendengus dingin lalu pergi dengan angkuh. Wajah Ellen menjadi murung, dan moodnya sangat buruk. Ivan mendekat dan menghiburnya. "Ellen, jangan khawatir. Jika kamu ingin mengunjungi makam kakek 20 hari lagi, aku akan menjadikanmu wanita tercantik dan membukakan pandangan mereka. Istriku yang paling cantik dan hebat." "Ah." Ellen tersenyum getir. Dia berpikir, 20 hari? Sampai 20 tahun pun, aku takkan bisa mengembalikan penampilanku yang dulu, kan? Ivan tetap tinggal selama 3 hari ini dan merawat Ellen sepanjang waktu. Dia membantu Ellen mengaktifkan meridiannya, memijat, dan lain-lain. Karena mengetahui kecacatannya dan serangkaian perilaku tak berperasaan Nyonya besar Scarlett, suasana hati Ellen menjadi sangat buruk. Ellen merasa beruntung Ivan merawatnya dengan baik. Ivan membantu Ellen mengemasi semuanya, memanggil taksi, dan pergi dari villa keluarga Laval pada hari ketiga. Namun, mereka tidak pergi ke rumah sakit tetapi langsung kembali ke rumah kecil. Berkat Ivan, Ellen tidak perlu ke rumah sakit. "Kalian bajingan! Gara-gara kamu putriku jadi seperti ini." Mabel memarahi Ellen dan Ivan begitu mereka sampai.
Kamu bisa tinggal di rumah yang jelek ini. Ayahmu dan aku akan meninggalkan kota Sisbei dan kembali ke kampung halaman kami. Selain itu, sebaiknya kalian cepat ke rumah sakit dan jangan mengotori rumahku. Sungguh sangat disayangkan memiliki menantu tidak berguna sepertimu. Jika Ellen tidak menjadi seperti ini, dia tidak akan menikah denganmu. Mabel dan Holly sudah mengemasi barang-barang mereka. Sebelum pergi, Mabel meninggalkan kartu bank dan melemparkannya ke depan Ivan. Kata sandi kartunya 666.666 dan isinya ada 1,12 miliar rupiah. Datang pada kami jika kalian punya sesuatu di masa depan. Jangan datang pada kami meskipun kamu punya segalanya. Setelah menyelesaikan perkataannya, Mabel membawa Holly pergi dan menutup pintu dengan emosi. Ivan mengerutkan keningnya dan melihat dua orang itu pergi sambil berkata dalam hati. Apa mereka pergi begitu saja? Sayang, kamu menjual semua maharmu dan menyerahkan semua uangnya pada Ellen. Kita tidak menyisakan uang sepeser pun kecuali ongkos bahkan tidak membeli hadiah. Apa orang tuamu akan marah jika kita kembali seperti ini? Tanya Holly. Marah? Bahkan jika orang tuaku memukuli kamu, kamu pantas mendapatkannya. Perangai buruk Ellen semua berasal darimu. Jika kamu mengajari putrimu dengan baik, keluarga kita tidak akan menjadi seperti ini. Jawab Mabel. Kamu menyalahkanku? Kamu mengajarinya menjadi gadis mandiri sejak dini, balas Holly. Kalau kamu bicara lagi, aku akan memukulmu, Mabel memperingatkan Holly. Sambil terus berbicara satu sama lain, Mabel dan Holly perlahan-lahan menghilang dari pandangan Ivan. Ibu mertuaku ini menarik. Gumam Ivan dalam hatinya. Dia pikir Mabel adalah wanita yang jahat. Di luar dugaan, Mabel meninggalkan semua uangnya pada Ellen dan Ivan. Ivan berkata pada dirinya, semua akan baik-baik saja. Bahkan jika aku memiliki keterampilan medis yang sangat baik, aku butuh uang untuk membeli bahan obat dan sebagainya. Apa yang Mabel lakukan dapat membantuku. Ivan, temperamen buruk ibuku tidak bisa diubah. Jangan salahkan ibuku. Ellen berbaring di tempat tidur dan berkata dengan pelan. Tidak, aku tidak akan menyalahkannya. Jangan khawatir. Orang tuamu juga orang tuaku. Sayang, tidur dulu ya. Aku akan membeli beberapa obat herbal untuk membantu memulihkan penampilanmu dan menyembuhkan kakimu, ucap Ivan pelan. Suara memikatnya seperti angin musim semi. Oke. Ellen mengangguk. Setelah melewati berbagai kejadian ini, dia mulai tenang kembali. Dia tidak begitu bersemangat ketika baru saja mengetahui bahwa dia cacat. Memang tidak mudah bagi seorang wanita untuk menerima fakta bahwa dirinya telah cacat. Dia tidak pernah bercermin selama 3 hari terakhir. Bahkan ketika dia melihat bayangannya, dia segera berpaling dan tidak berani menghadapinya. Jangan khawatir. Aku akan membantu mengembalikan wajah cantikmu. Ivan tersenyum lembut padanya kemudian pergi. Melihat kepergian Ivan, Ellen meneteskan air mata putus asa dan berpikir dalam hati. Bagaimana penampilanku bisa pulih? Pengobatan di kerajaan Dragon Virus saja mungkin tidak bisa membantu memulihkan penampilanku. Apalagi Ivan yang hanya seorang yang dokter magang. Hanya ahli dan peralatan medis terbaik di negara Snow yang punya sedikit peluang untuk bisa melakukannya. Bahkan itu pun akan tetap meninggalkan bekas luka. Ellen tidak menganggap serius ucapan Ivan. Dia hanya memikirkan bagaimana dia akan diejek pada peringatan kematian kakek dalam 20 hari. Kakek Ellen yang paling baik padanya ketika masih hidup. Pokoknya, selama Ellen masih hidup, dia harus pergi pada hari itu. Setelah meninggalkan rumah, Ivan terlebih dahulu mengeluarkan ponselnya dan menelpon ibunya. Ibunya menelpon beberapa kali dalam 3 hari terakhir. Dia selalu mematikan telepon dan mengirim pesan teks dan mengatakan bahwa dia sedang sibuk. Sekarang akhirnya dia punya waktu luang. Anakku sayang, akhirnya kamu menelponku. Begitu telepon terhubung, terdengar suara seorang wanita parubaya. Apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Bu, aku kan sudah bilang kalau aku selalu bekerja, jawab Ivan. Apa akhir-akhir ini kamu bekerja dengan baik? Sambung ibunya. Tentu saja, semua berjalan dengan baik. Bu, tidak peduli apa yang aku lakukan, semua selalu berjalan dengan baik, bukan? Direkturku berkata bahwa hasil kerjaku bagus, dan dekan juga berharap aku akan tetap bekerja di rumah sakit Rosen setelah masa magangku selesai. Demi membuat ibunya tidak khawatir, Ivan tentu tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya akan memberitahu kabar baik, tapi tidak dengan kabar buruknya. Tuan Howard mengajariku cara merawat pasien akhir-akhir ini. Aku sangat sibuk dan belum sempat pulang ke rumah tante. Rumah sakit juga menghadiahiku 140 juta rupiah. Aku menyimpan uangnya di kartu bankmu. Apa kamu sudah menerimanya? Ah begitu. Akhirnya aku tahu mengapa kartu bankku bertambah 140 juta rupiah. Sayang, kamu harus menyimpan uang itu untuk kamu pakai sendiri. Bekerja keraslah di rumah sakit dan bermanfaat bagi semua orang, mengerti? Kata ibunya dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Bu, jangan khawatir.
kamu bisa menyimpan uangnya. Aku masih punya uang, dan rumah sakit menanggung biaya makan dan penginapan. Aku tidak butuh banyak uang, kata Ivan. Setelah mengobrol sebentar dengan ibunya, Ivan menutup teleponnya. Dia belum memberitahu ibunya tentang dirinya dan Ellen dan bermaksud untuk memberitahunya lain waktu. Saat ini, Ivan sudah ada di toko obat tradisional Cina. Karena mengurus Ellen, dia mempelajari buku catatan medis orang bijak. Ada banyak cara untuk mengembalikan penampilan seseorang di dalam buku itu. Dia memilih cara paling sederhana melalui obat luar dan dalam. Bahan obat yang dibutuhkan tidak rumit dan dapat dibeli, meskipun harganya mahal. Ivan menuju ke tempat obat, mengeluarkan selembar kertas, dan menyerahkannya kepada staf pembuat obat. Bisakah kamu mengumpulkan ramuan ini untukku? Baik. Staf toko mengambil kertas itu, melihat nama-nama bahan obat yang tertulis, dan mengerutkan dahi. Pak, apa kamu yakin menginginkan bahan-bahan ramuan ini? Bab 18, membantu dengan tulus. Staf pembuat obat benar-benar tidak memahami semua jenis bahan obat yang tertulis di kertas. Sepertiga dari bahan ramuan itu beracun, tetapi beberapa juga dapat dipakai untuk kesehatan, jadi dia tidak mengerti untuk apa itu semua digunakan. Namun, setelah mendapatkan konfirmasi dari Ivan, dia tidak bertanya lagi dan mulai mengisi resep untuknya. Tolong, dokter, tolong. Saat Ivan sedang menunggu, tiba-tiba seorang wanita tergopoh-gopoh masuk. Wanita itu memakai pakaian biasa dan menggendong seorang anak kecil berusia sekitar 8 tahun. Anak kecil itu pucat dan tidak bergerak sama sekali dengan mata tertutup. Wanita itu masuk dan berteriak. Dokter, tolong! Anakku sekarat! Wanita itu terus berteriak setelah memasuki toko. Beberapa staf toko obat tradisional Cina segera datang dan meletakkan anak itu di atas meja. Salah satu staf muda di sana berkata, anak ini dalam kondisi buruk. Tapi kita ini toko obat, bukan rumah sakit. Cepat bawa dia ke rumah sakit sebelum kondisinya semakin buruk. Tidak, tidak. Wanita itu menggeleng. Aku mendengar bahwa bos kalian, Dr. Camp, selalu senang membantu dengan penuh belas kasihan. Aku datang ke sini sebagai pilihan terakhir. Aku mohon, tolong selamatkan anak ini. Coba saya lihat. Seorang pria berusia 60 tahun dengan kostum ala Cina datang dari kejauhan. Dr. Camp. Melihat orang tua itu, semua orang langsung menyingkir. Orang tua itu adalah pemilik klinik panjang umur. Namanya adalah Guru Camp. Sesuai dengan namanya, dia adalah orang yang baik dan jujur. Ada pot yang digantung di pintu toko obatnya sepanjang tahun, yang berarti dia selalu ingin dan akan membantu. Orang tidak mampu bisa datang ke sini dan berobat ke Dr. Camp jika mereka tidak punya uang untuk perawatan. Dia cukup terkenal di daerah ini, dan dia sendiri juga adalah seorang tabib Cina yang terkenal. Banyak pejabat tinggi dan bangsawan yang mengundangnya ke rumah mereka untuk diperiksa dan dirawat dengan biaya yang mahal. Jika kamu membawanya ke sini lebih awal, mungkin dia bisa hidup, kata Guru Camp sambil menggelengkan kepalanya dengan berat setelah mengamati bocah lelaki itu. Sekarang sudah percuma menyelamatkannya. Anak ini sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan lagi, jantung hingga semua organ tubuhnya telah berhenti bekerja. Sangat disayangkan, bawa dia pulang untuk disemayamkan dengan baik. Jika anak itu masih hidup, Guru Camp dapat mencari tahu apa yang salah dengan anak itu. Tapi sekarang anak itu sudah meninggal, Guru Camp bahkan tidak perlu lagi memeriksanya. Tidak. Tidak. Dr. Camp, tolonglah. Aku mohon, tolonglah anakku. Usianya baru 9 tahun. Tolong selamatkan dia. Air mata wanita itu, seperti mutiara yang terputus dan berserakan, terus menetes. Dia berlutut di tanah sambil terus bersujud kepada sang guru. Cepat berdiri. Dr. Camp sudah berkata bahwa anak Anda tidak bisa diselamatkan lagi. Dia sudah meninggal. Pernahkah Nyonya bertemu dengan dokter yang bisa menghidupkan orang mati? Seorang staf toko obat berkata. Cepat bawa dia pergi dan jangan menghambat urusan di klinik ini. Betul. Anak itu sudah tidak bernapas lagi. Nyonya, sebaiknya Anda pergi dari sini, kata staf lain. Diam. Guru Camp berteriak. Tentu sulit menanggung rasa sakit sewaktu kehilangan anak, jadi wajar jika wanita ini bereaksi seperti itu. Biarkan saja dia istirahat sebentar. Orang-orang yang datang untuk membeli bahan obat merasa turut menyesal atas kejadian tersebut. Secara duniawi, hal yang paling menyedihkan adalah ketika anak-anak meninggal mendahului orang tua mereka. Apalagi, anak itu baru berusia 8 atau 9 tahun, bahkan belum mencapai usia dewasa. Dia seperti bunga yang sedang kuncup, tetapi sekarang dia mati. Bukan hanya ibunya, bahkan orang lain pun ikut merasa sedih. Dia belum mati. Di tengah kerumunan, Ivan memakai penglihatan batinnya. Setelah mengamati anak itu, dia segera berjalan dan berkata, dia masih bisa diselamatkan. Apa? Begitu Ivan mengatakan itu, semua orang, termasuk Guru Camp,
terkejut dan menatap Ivan dengan takjub. Wanita itu langsung berlutut dan memegang Ivan seolah-olah dia adalah harapan terakhir dalam keputusasaan. Pak, bisakah kamu menyelamatkan anakku? Tolong bantu dia, kumohon. Wanita itu tidak peduli apakah Ivan seorang dokter atau berapapun usianya. Dia hanya ingin anaknya dapat diselamatkan saat ini. Dia terus memohon pada Ivan dengan air mata berlinang. Bajingan, memangnya kamu siapa? Beraninya kamu bicara omong kosong. Seorang staf toko obat melihat Ivan dengan penuh kemarahan. Dokter Kam sudah bilang bahwa anak itu sudah tidak bernapas lagi dan tidak dapat diselamatkan. Apakah kamu lebih hebat dari Dokter Kam? Umurmu baru 18 atau 19 tahun, kan? Apa kamu tahu ilmu kedokteran? Anak muda, jangan membuat masalah. Jangan memberi harapan pada keluarga pasien seperti itu. Apa yang kamu lakukan hanya akan membuat mereka semakin putus asa. Anak itu jelas sudah berhenti bernapas. Dia sudah meninggal. Bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Seorang pemuda berkata dengan sinis. Jika kamu bisa menyelamatkannya, aku akan berdiri terbalik dan makan kotoran. Banyak pembeli dan juga asisten toko obat itu yang menyindir Ivan. Jelas, mereka tidak percaya apa yang baru saja dikatakan Ivan. Karena penampilannya yang masih muda, banyak orang yang bahkan mengira dia hanya datang untuk mengacau saja. Anak muda, bocah itu sudah tidak bernapas lagi. Saya telah menjadi dokter selama berpuluh-puluh tahun, tetapi saya tidak punya cara lagi. Bisakah kamu menyelamatkannya? Dokter Kamp juga mengerutkan kening dan tampak sedikit tidak senang. Dia tidak percaya bahwa seorang remaja biasa bisa menyelamatkan anak laki-laki yang tidak bisa dia selamatkan. Apakah remaja itu sedang bercanda? Aku tidak bisa menyelamatkan anak itu jika kita menunda lebih lama lagi. Ivan segera membantu wanita yang berlutut di depannya itu. Karena sekarang dia tidak memiliki energi kehidupan lagi, mengapa kamu tidak membiarkan aku mencoba? Nyonya, bagaimana menurutmu? Ya, boleh. Wanita itu mengangguk sambil terisak. Dia tahu anaknya sedang sekarat, tapi sebagai ibunya, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia membawa putranya kemari hanya untuk mencari secercah harapan. Tidak ada yang penting lagi saat ini. Dia tetap harus mencoba. Aku akan melakukan yang terbaik. Ivan pergi dan mengambil sebuah kotak. Ada sederet jarum perak tipis dan panjang di dalamnya. Ada juga kotak jarum yang sama yang pernah menyelamatkan Ellen sebelumnya. Ivan selalu membawanya. Jika aku benar, anakmu menderita tetralogi Fallot, yang merupakan penyakit jantung bawaan yang paling serius. Dia berhenti bernapas karena tidak segera mendapatkan penanganan. Ivan segera mengeluarkan jarum perak dan menusuk bocah itu tepat di titik akupuntur Bai Hui, Sheng Xing, dan Ben Shen miliknya. Pada saat yang sama, Ivan membuka pakaian bocah itu, mengeluarkan 6 jarum perak, dan dengan akurat menusukkannya di titik akupuntur Sencang, Jigong, Shenfeng, Xiongxiang, dan Tiantu di dadanya. Jarum terakhir langsung ditusukkan di titik akupuntur jiwei bocah itu. Guru Kam terkejut melihat Ivan bisa menusukkan jarum perak ke setiap titik akupuntur dengan begitu tepat. Dia berpikir dalam hati. Pemuda itu juga pasti seorang tabib Cina. Kalau tidak, tak mungkin dia bisa begitu akrab dengan setiap titik akupuntur. Ketika Ivan menusuk jarum perak terakhir di titik akupuntur jiwei, Guru Kam merasa sangat gugup. Jika anak kecil itu masih hidup, dia tidak akan membiarkan Ivan melakukan ini. Bahkan dia sendiri tidak berani menusukkan jarum perak di titik akupuntur jiwei sesuka hati karena itu beracun. Bisa dipastikan bahwa pasien akan mati jika titik itu ditusuk. Anak kecil itu sudah meninggal, jadi Guru Kam bersikap tenang dan hanya mengawasi. 9 jarum pun ditusukkan pada 9 titik akupuntur. Kemudian, Ivan memegang jarum perak di titik akupuntur jiwei dengan satu tangan dan dengan cepat menekan setiap titik akupuntur lainnya pada anak kecil itu dengan tangan yang lain. Kejadian itu terlihat seperti dia sedang membuat cap tangan. Itu hal yang sangat rumit. Sekitar 20 atau 30 detik kemudian, dia berteriak. Duduk. Pada saat itu juga, anak yang terbaring itu langsung terpental ke atas, dan mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Wajah Guru Kamp langsung berubah, dan matanya menjadi sangat serius penuh dengan rasa hormat karena dia melihat secercah kehidupan di wajah bocah itu. Bab 19, apakah tawaranku terlalu rendah? Ivan mengabaikan kekaguman dari orang-orang di sekitarnya. Setelah anak kecil itu duduk, Ivan menekan telapak tangannya di leher dan punggungnya beberapa kali. Ngung! Setelah tekanan telapak tangan yang terakhir, 9 jarum perak itu tiba-tiba bergetar sangat cepat pada saat bersamaan dan membuat suara berdengung. Kemampuan sihir ini hampir mengagetkan orang-orang di sekitarnya. Guru Kam terlihat sangat serius dan membuka matanya lebar-lebar melihat pemandangan itu, bagai tersambar petir. 9 jarum pun lepas pada saat bersamaan dan jatuh satu demi satu beberapa detik kemudian. Anak kecil yang tadinya sekarat itu batuk dengan hebat dan akhirnya membuka matanya. Dia sudah bangun. Lihat, dia benar-benar sudah bangun.
Ini tidak mungkin. Dokter Kam sudah mengatakan bahwa anak itu meninggal dan tidak bisa diselamatkan. Tapi dia baru saja menyelamatkannya? Staf toko obat dan para pelanggan pun tercengang. Remaja itu benar-benar menyelamatkan orang mati? Begitu tersadar, anak kecil itu langsung melihat pada wanita yang tidak jauh darinya dan berteriak. Ibu! Paige! Wanita itu bergegas memeluk anaknya sambil menangis. Kamu membuatku ketakutan setengah mati. Ivan berdiri di samping wanita itu dan Paige tersenyum lega. Untungnya, dia tidak gagal. Paige, ayo. Mari berlutut dan berterima kasih kepada orang yang baik ini. Butuh waktu lama bagi wanita itu untuk menenangkan diri dari kegembiraan yang dia rasakan. Sambil memegang tangan anaknya, dia ingin berlutut. Namun, Ivan menahan mereka. Menyelamatkan orang adalah kewajiban seorang dokter. Ini juga pasti takdir hingga kita bisa bertemu. Nyonya harus tahu bahwa anakmu perlu minum obat dalam jangka waktu yang lama untuk penyakit jantung bawaannya. Nanti aku akan memberikan resep obat tradisional Cina untukmu. Terima kasih, kamu dokter yang luar biasa, kata wanita itu secepatnya. Kemudian Ivan menatap guru Kam. Dokter Kam, bisakah Anda meminjamkan aku kertas dan pena? Tentu saja. Pikirannya segera sadar kembali, lalu dia bergegas mengambil pena dan kertas. Ivan segera menuliskan nama-nama bahan untuk obat dan dosisnya. Sambil menulis, dia memberitahu wanita itu tentang metode pembuatan obat dan dosisnya. Ambillah resep ini. Buatkan obat untuk anakmu setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu selama 2 atau 3 tahun. Juga jangan lupa untuk rutin berkunjung ke rumah sakit selama minum obat ini. Obat ini bisa meringankan gejalanya. Tidak mudah bagimu untuk mengurus seorang anak kecil. Dan sepertinya hidupmu berkekurangan, apa betul? Nyonya bisa mendapatkan bahan obat secara gratis di sini, tambah guru. Di satu sisi, dia benar-benar ingin tulus membantu. Tetapi di sisi lain, dia juga ingin melihat apakah resep Ivan akan berhasil. Terima kasih, dokter ajaib. Dan terima kasih juga, dokter Kam. Wanita itu sangat gembira dan mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. Ayo, tunjukkan mereka tempat untuk mengambil obatnya. Guru memanggil staf toko obat untuk mengantar wanita itu dan anaknya. Ivan tersenyum sambil melihat mereka pergi menjauh. Ivan tidak memberitahu wanita itu bahwa anaknya akan sembuh dari tetralogi Fallot 3 atau 5 tahun lagi paling lama dan dia akan menjadi sehat seperti orang biasa jika dia tetap minum obat dalam waktu yang lama. Ada 2 alasan mengapa Ivan tidak mengatakannya. Salah satunya adalah karena dia tidak yakin bahwa resepnya dapat mencapai efek tersebut. Dan yang kedua adalah karena resepnya terlalu menakjubkan. Secara harafiah, resep seperti itu bernilai lebih dari $20 juta di bidang medis. Ayah, tadi aku baru saja mendengar seseorang berkata bahwa jika kakak itu dapat menyelamatkan anak itu, dia akan makan kotoran dengan posisi terbalik. Di tengah kerumunan, seorang gadis kecil menggoyang celana ayahnya dan berkata dengan polos. Daisy ingin lihat bagaimana dia makan kotoran dengan posisi terbalik. Ayahnya tampak malu. Putriku hanya mengada-ada. Jangan pedulikan dia. Dia tidak mengada-ada karena aku juga mendengarnya. Iya, aku juga mendengarnya. Hei, orang itu, kamu yang mengatakannya tadi, kan? Seorang pria menunjuk seorang pemuda yang hendak menyelinap pergi. Aku sedang sangat ingin buang air saat ini. Apakah kamu ingin makan kotoran segar? Ya Tuhan, itu menjijikan. Oh! Sebelum orang-orang selesai bicara, pemuda itu telah melarikan diri dengan frustasi, dan akhirnya kerumunan pun mulai bubar. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang biasa. Mereka tidak mengerti pentingnya keahlian Ivan dan betapa besar kemampuannya. Hanya guru Kamp yang tahu. Sebagai seorang ahli pengobatan tradisional, dia memahami betapa cerdasnya keterampilan Ivan. Bahkan, dia tidak tahu tentang keahlian Ivan dengan jarum peraknya yang dapat digunakan untuk menyelamatkan orang mati. Itu bisa disebut sebagai membangkitkan orang mati. Guru Kamp terus menyembunyikan kekagetan dan rasa semangatnya sampai kerumunan itu hampir bubar. Barulah kemudian dia melangkah maju dan bertanya dengan hati-hati. Pak, keterampilan jarum apa yang sebenarnya baru saja kamu gunakan? Namanya adalah tangan ilahi atau bisa juga disebut keterampilan jarum perak, kata Ivan dengan jujur. Itu bisa menyelamatkan seseorang yang baru saja meninggal. Tadi, anak kecil itu benar-benar sudah meninggal. Dia meninggal karena serangan jantung bawaan dan tidak ada pertolongan pertama, sehingga mirip dengan kematian mendadak. Dia bisa bergerak bebas lagi setelah sadar. Keterampilan jarum perak, benar, itu keterampilan jarum perak. Guru Kamp pun kaget. Keterampilan jarum perak telah tercatat dalam beberapa buku kuno mengenai pengobatan tradisional. Teknik itu disebut tangan ilahi, dan merupakan keahlian yang sudah lama hilang yang bahkan bisa menyelamatkan orang mati. Guru Kamp tidak percaya sebelumnya. Tanpa diduga, dia telah melihat keajaiban dengan mata kepalanya sendiri hari ini. Aku Guru Kamp.
Bolehkah aku mengetahui nama keluargamu? Guru sangat bersemangat hingga dia melupakan perasaan tidak sukanya pada Ivan tadi. Nama keluargaku adalah Reed, dan aku Ivan Reed. Ivan sedikit terkejut. Jadi kamu adalah guru kamp, yang dikenal sebagai guru medis? Guru kamp, yang terkenal di kalangan sarjana pengobatan tradisional di kota Sisbei, memang merupakan ahli dalam kedokteran Cina awal. Ivan benar-benar tidak tahu guru adalah pemilik klinik di sini walaupun dia tahu bahwa nama keluarga bosnya adalah kamp. Ivan telah belajar mengenai pengobatan tradisional dan telah mendengar tentang guru kamp sejak lama. Tidak. Itu hanya nama panggilan yang sembarangan dan tidak jelas. Bagaimana bisa aku menyebut diriku guru medis di depanmu? Guru tersipu malu. Keterampilan jarum perakmu luar biasa. Dengan hal itu saja, kamu sudah jauh melampauiku. Guru kamp mengundang Ivan ke kantornya seperti dia sudah membuat keputusan yang sangat penting. Begitu mereka memasuki pintu, guru langsung membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada Ivan. Jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu menerimaku sebagai muridmu, Master Reed? Ah, Ivan tercengang. Dia tidak menyangka guru kamp akan mengakuinya sebagai guru. Guru kamp memiliki status seorang bangsawan, dan bahkan, usianya sudah lebih dari 60 tahun, bukan? Pada usia itu, dia bisa merendahkan diri dan mengakui Ivan sebagai guru hanya untuk belajar. Tidak heran dia bisa menjadi dokter terkenal. Master Reed, aku tahu ini memang mendadak. Guru sedikit malu melihat Ivan kebingungan, tetapi dia benar-benar ingin mempelajari keterampilan jarum perak. Jika dia tidak mempelajarinya, dia khawatir kalau dia tidak akan bisa tidur nyenyak seumur hidupnya. Guru kamp telah kecanduan pengobatan tradisional Cina sepanjang hidupnya. Dia pun berdeham sedikit, kemudian berkata, "Selama kamu berjanji untuk mengajariku, aku akan membayarmu berapapun yang kamu mau, Tuan Reed." 2 miliar, Ivan langsung menyebutkan harganya. Oke, setuju. Guru kamp langsung menyetujuinya tanpa berpikir 2 kali. Ivan mengerjap. Ivan berpikir dalam hati. Apakah dia tidak ragu-ragu? Oh ya ampun, Tuhan. Apa tawaranku terlalu rendah? Bab 20 Mareti, kita bercerai. Ivan tahu bahwa guru kamp ingin mempelajari keterampilan jarum perak, dan keterampilan itu memang sangat berharga. Namun, dia adalah seorang anak yang tumbuh di pedesaan. Dia selalu mengagumi uang dan berpikir bahwa 2,8 miliar rupiah tentu adalah jumlah yang sangat banyak. Dia tidak menyangka guru kamp akan setuju begitu saja. Ivan merasa telah melewatkan banyak kesempatan untuk menghasilkan banyak uang selama ini. Tuan Reed, terima kasih atas kemurahan hatimu. Aku akan selalu mengingat kebaikan yang begitu besar ini. Ivan sangat menyesal. Namun, guru kamp mengucapkan kata-kata itu lagi, yang membuat Ivan semakin menyesalinya. 2,8 miliar tanpa keraguan sedikit pun? Persetan. Setelah lulus dari sekolah kedokteran, gaji bulanan dokter biasa tidak lebih dari 28 juta rupiah. Mereka hanya bisa mengumpulkan 2,8 miliar setelah bekerja dan berhemat lebih dari 10 tahun. Namun, guru hanya mengiyakan tanpa ada keraguan sedikit pun. Sialan. Apakah ini yang namanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin? Ivan sangat menyesal, tapi tidak ada gunanya menangisi hal yang sudah terjadi. Dia harus menepati janjinya. Untungnya, keterampilan jarum perak bukanlah ilmu paling hebat yang dia miliki. Masih ada keterampilan jarum emas dan keterampilan jarum berlian yang lebih maju daripada keterampilan jarum perak. Baiklah, dia masih punya kesempatan di masa mendatang. Tentu saja, Ivan menyetujui permintaan guru kamp karena dia memang dokter yang terkenal suka membantu. Kalau dokter tidak jujur seperti Vin dan Sam, bahkan jika ditawarkan 28 miliar pun akan ditolak oleh Ivan. Namun tentu saja, kedua orang brengsek itu tidak akan mampu membayar sebanyak itu. Aku bisa mengajarimu keterampilan jarum perak, tapi aku tidak bisa menjadi seorang guru. Dokter Kamp, kamu adalah dokter yang terkenal. Reputasimu akan hancur jika orang lain mengetahui hal ini, dan aku bukan orang yang suka menarik perhatian, kata Ivan. Aku tahu kamu adalah dokter yang terkenal dan sangat berbelas kasih, jadi aku bisa mengajarimu. Keterampilan jarum perak tidak boleh disebarkan kepada orang lain tanpa seizinku. Jika tidak, aku akan mengambil kembali keterampilanmu apapun resikonya. Dokter Kamp, kamu paham aturan ini, kan? Tuan Reed, jangan khawatir. Guru Kamp buru-buru berjanji. Keluargaku telah menjadi dokter selama 3 generasi, dan aku juga tahu aturan pengobatan tradisional. Bagaimana cara untuk mengambil kembali keterampilan orang? Tentu saja dengan mematahkan tangannya. Jika tangannya patah, dia tidak akan bisa menggunakan jarum selamanya. Obat tradisional sangat luas dan mengakar sangat dalam. Itu sudah menjadi hal yang misterius sejak zaman kuno. Ini adalah misteri karena teknik praktis pengobatan tradisional hanya diwariskan kepada pewaris laki-laki. Itulah mengapa obat tradisional menurun hingga tahap ini. Generasi sebelumnya telah meninggal sebelum sempat mewariskan keterampilan mereka. Seiring waktu,
akhirnya banyak keterampilan yang hilang. Ivan sebenarnya tidak percaya kalau keterampilan, apapun itu, hanya dapat diturunkan kepada pewaris laki-laki. Itu hanyalah karena keterampilan jarum perak terlalu hebat bagi komunitas medis dan sulit untuk dipelajari. Sekali keterampilan itu disebarkan, orang lain mungkin tidak dapat mempelajarinya, tetapi itu mungkin memberikan banyak masalah pada Ivan. Ambil diagram titik akupuntur, kata Ivan. Baik. Guru kamp sendiri yang mengambil diagram titik akupuntur, dan kemudian Ivan mulai memberikan penjelasan kepadanya. Guru kamp sudah memiliki pengetahuan dasar yang kuat, jadi Ivan tidak menjelaskan terlalu banyak mengenai itu. Ivan baru saja memberitahunya beberapa metode utama, seperti tindakan pencegahan untuk setiap jarum dan gerakan, dan lain-lain. Ivan mengajari guru kamp selama lebih dari 3 jam penuh. Semakin banyak yang dia pelajari, guru kamp merasakan keterampilan jarum perak semakin rumit. Bahkan walau dia telah menjadi dokter selama beberapa dekade, dia masih harus belajar beberapa tahun untuk menguasainya. Guru kamp berpikir bahwa Tuan Reed pasti telah mempelajari pengobatan tradisional Cina sejak kecil dan ada seorang master yang mengajari Tuan Reed. Guru kamp penasaran, tapi dia merasa akan tidak sopan jika bertanya. Apa kamu bisa mengingatnya? Ivan akhirnya bertanya. Ya, aku sudah mengerti. Guru kamp memang sangat berbakat dalam pengobatan sejak kecil, dan Ivan juga mengajarinya dengan detail. Guru kamp telah mempelajari sebagian besar dari intinya. Tuan Reed, tunggu aku di sini sebentar. Setelah dia menyelesaikan kata-kata itu, guru kamp keluar dan kembali 5 menit kemudian. Ia mengambil sebuah kartu dan sebuah kotak lalu menyerahkannya pada Ivan. Tuan Reed, ini sekotak jarum perak yang diturunkan oleh leluhurku. Selama bertahun-tahun, aku belum memenuhi syarat untuk menggunakannya, jadi aku memberikannya padamu hari ini. Lalu kartu ini berisi 2,8 miliar di dalamnya. Tolong terimalah. Terima kasih banyak. Ivan segera mengambil kartu bank dan kotak itu. Dengan penglihatan batin, dia telah melihat ada 20 jarum perak dengan ukuran berbeda di dalam kotak. Mereka memang barang antik dan pastilah berharga. Tuan Reed, itu tidak masalah. Saya dapat mempelajari keterampilan jarum perak hanya dengan harga semurah ini dan sekotak jarum perak. Saya harus berterima kasih. Guru kamp merasa malu. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa dia memanfaatkan Ivan. Sebenarnya dia ingin memberi lebih banyak uang pada Ivan, tetapi dia khawatir kalau Ivan tidak suka. Bagaimanapun, orang-orang dengan kemampuan khusus memiliki watak yang unik. Jadi guru kamp tidak berani memberi lebih banyak lagi. Dia tentu tidak tahu bahwa justru yang Ivan inginkan adalah uang. Semua orang menyukai uang, iya kan? Tuan Reed, aku ingin meminta bantuanmu, kata guru kamp. Silakan. Mata Ivan bersinar, dan dia pun berpikir dalam hati. Apakah ini kesempatan lain untuk menghasilkan banyak uang? Ya, Tuan Reed, seorang teman lamaku, menderita penyakit aneh baru-baru ini. Semua metode telah habis dicoba dalam beberapa tahun terakhir, tetapi penyebabnya masih tidak dapat ditemukan. Bisakah kamu membantu memeriksanya? Guru kamp berkata dengan tulus. Tentu. Ivan mengangguk. Tapi aku tidak bisa melakukannya sekarang. Jemput aku di komunitas Maple jam 9 besok pagi. Ivan tinggal di komunitas Maple bersama Ellen sekarang. Bagus. Guru kamp pun bertukar nomor telepon dengan Ivan, kemudian mengantar Ivan pulang dari klinik panjang umur. Sedangkan untuk bahan obat yang dibeli oleh Ivan, dia memberi Ivan semuanya secara gratis. Ia juga menyuruh Ivan untuk mengambil apapun yang dia butuhkan. Namun, Ivan telah mendapat semua bahan yang dia butuhkan sekaligus. Saat kembali ke rumah, ia segera memasak makan siang untuk Ellen, menyuapinya sendiri, dan segera meracik obat. Bahan obat kelas atas seringkali hanya perlu diracik dengan cara yang paling sederhana. Ivan hanya menggunakan panci presto, penanak nasi listrik, penanak uap oven, dan penggorengan, yang merupakan beberapa peralatan mendasar. Ivan mengelompokkan berbagai bahan obat, mengeluarkan dosis yang sesuai, dan menuangkannya ke dalam peralatan yang berbeda. Setelah lebih dari 1 jam memasak, akhirnya jadilah sepanci penuh benda hitam dan lengket. Lalu Ivan pun meracik pot obat kedua, dan yang ketiga. Setelah lebih dari 3 jam melakukan peracikan obat, akhirnya Ivan mendapatkan lebih dari 30 pil dan sepanci penuh berisi cairan berwarna hijau zamrud dan lengket. Benda-benda ini adalah perekat patah tulang, pil penumbuh tulang, dan minuman penyembuh. Yang pertama dioleskan pada kaki untuk membantu Ellen mengurangi bengkak. Pil penumbuh tulang dapat menumbuhkan kembali tulang yang patah dan meregenerasi meridian. Sedangkan untuk minuman penyembuh, itu adalah salep alami untuk mengembalikan penampilan Ellen. Selesai makan malam, Ellen menuruti permintaan Ivan dan meminum obat lalu mengoleskan cairan berlendir menjijikan itu. Kurang dari 1 menit setelah mengoleskan kedua lendir itu, Ellen merasa sakit di kakinya sudah berkurang secara drastis, dan ada sensasi di wajahnya. Tiba-tiba Ellen berkata, Ivan, ayo kita bercerai.